Ya, para subscribers yang berbahagia dan dimuliakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam link kita. Kami sangat berterima kasih atas dukungan para subscribers sehingga kami terus mengedukasi, memberikan penambahan wawasan bagi kita semua untuk terus lebih baik lagi. Topik hari ini pasti mengenai hukum juga, yaitu yang sedang lagi ramai di media sosial maupun di mana-mana ya tentang adanya mafia tanah ya. Para ahli sudah memberikan pandangan-pandangannya dan menurut saya kalau yang disebut dengan mafia tanah ini bukan barang baru tapi hal yang sudah lama terjadi ya. Hanya saja kemungkinan-kemungkinan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang paling mendasar sebagai fundamentalnya itu adalah ketidakpahaman mengenai hukum agraria kita. Jadi orang awam tidak paham, satu tempo juga mungkin aparat kita tidak juga memahami secara benar, secara baik, dan juga dalam prakteknya itu sering terjadi karena tidak paham secara baik, ya akhirnya ya tidak akan baik hasilnya seperti itu. Jadi itu fundamentalnya itu dulu. Tapi ada hal yang sangat menggelitik ya menurut saya. Yang pertama yang terjadi, mengapa mafia hukum ini jadi subur ya, terjadi di mana-mana. Itu hanya Pak Dino Patijalal itu hanya puncaknya saja, di bawahnya itu banyak sekali masalah yang terjadi. Yang pertama apa? Yang pertama menurut saya ini adalah sistem hukum agraria kita, khususnya mengenai pendaftaran tanah dan juga peralihan atas hak atas tanah itu memakai azas yang disebut dengan positif legalistik. Apa itu positif legalistik? Berarti hanya berbicara kepada formal legalistik saja. Jadi PPAT, notaris yang juga menangkap PPAT itu tidak punya kewajiban sama sekali untuk mengecek kebenaran ataupun keaslian daripada dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi hanya melihat sebagai formalitasnya saja. Kalau ada KTP, nggak tahu KTP benar apa tidak, itu nggak ada masalah bagi notaris atau bagi PPAT ataupun bagi pejabat yang menangani itu. Itu yang pertama, harus betul-betul dipikirkan bagaimana membenahi ini. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua ya mungkin adanya kerjasama summon loop. Mordad summon loop ya. Summon spanning, pemufakatan jahat ya antara ASN sama mungkin dengan aparat hukum berkolusi sedemikian rupa sehingga penegakan hukum ini ya berjalan di tempat ataupun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga begitu mudahnya kasus-kasus tanah itu terjadi dan tidak ada penyelesaian sama sekali begitu. Dan banyak sekali saya melihat kasus seperti ini bahwa yang menjadi korban kadang-kadang dilaporkan kembali melalui ITE dan sebagainya tadi. Nah ini sudah betul. Jadi presisinya Kapolri kita inilah yang disebut memakai hukum progresif sebagai jembatan keledai untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang kita tahu bahwa begitu mudahnya orang mendapatkan fasilitas ataupun hebatnya teknologi sekarang ini yang bisa meniru gitu loh ya, dan anggapan masyarakat kita yang tidak begitu paham mengenai sertifikat itu dianggap sertifikat itu adalah hak yang dipegang melalui buku tadi, padahal buku sertifikat itu adalah hal yang bukan asli tapi itu adalah merupakan turunan. Nah, karena itu merupakan dianggap sebagai asli, ini yang jadi masalah sekarang. Nah, apalagi ya kertasnya ya cara penulisannya dan sebagainya itu tidak ada pengamanan sama sekali, tidak ada barcode, tidak ada mungkin ya apa tuh ada usul juga dari para ahli ya mengatakan bahwa satu saat mungkin sertifikat tuh dikasih foto pemilik ya. Nah, dalam perkembangan saya lihat itu PPAT sudah agak hati-hati ya, dia menggunakan cap jempol dengan foto dan sebagainya. Tapi satu tempo perlu juga di sertifikat itu ada foto. Nah, sekarang ada ide dari pemerintah kita untuk men-e-sertifikatkan. Ya, ini menurut saya ini bagus ya. Hanya saja mungkin pengamanan terhadap e-sertifikat ini lebih ditingkatkan supaya tidak gampang diretas seperti itu. Nah, pemahaman seperti ini ya kalau kita tahu bahwa sertifikat itu yang kita pegang itu, yang kita miliki berupa buku itu bukan asli. Itu yang asli itu ada di repotriumnya BPN. Persoalannya itu adalah
orang menganggap sertifikat itu kertas tadi yang asli. Ini yang menjadi masalah. Nah, ini harus kita betul-betul pahami dulu. Yang ketiga, ini mungkin yang terjadi, data yang ada di BPN itu ya mengenai luasan tanah, ya, gambarnya, dan lain-lain tadi itu mungkin kurang akurat sehingga ada tumpang tindih, ketidakakuratan. Ini adalah teknis dari pertanahan. Nah, dari kesekian hal tersebut itulah yang menyebabkan maraknya mafia tanah di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tekad dari Bapak Presiden dengan instruksi kepada Kapolri, dan Kapolri sudah tegas mengatakan akan membongkar seluas-luasnya, secepat-cepatnya mafia tanah ini, dan mungkin inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Mudah-mudahan semua kita mendukung, mudah-mudahan ini terwujud ya, supaya ada kepastian ya, ada kemanfaatan dan juga ada keadilan. Terima kasih, terus semangat dan sukses.